Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gohan Christian Pangaribuan dengan NPM 257824040. Di sini saya mau mengerjakan tugas Python Lab Session 11. Langsung saja kita ke soalnya. Di sini yang pertama, membuat sambil menjelaskan logika dari studi kasus. Gunakan flowchart atau shortcut. Kedua, menuliskan kode sambil menjelaskan keterkaitannya dengan shortcut atau flowchart yang telah dibuat sebelumnya. 3. Setelah kode selesai ditulis, jalankan program di terminal dan lakukan skenario G yang telah disusun. 4. Setelah menjalankan skenario, jelaskan mengapa hasilnya seperti itu. 5. Sebutkan satu hal yang ditemukan selama menjalankan program. 6. Sebutkan juga bagian yang paling penting dari loop menurutmu. 7. Kesimpulan. Kita langsung saja ke soalnya, ke deskripsi kasus. Jadwal tidur pintar si Budi. Budi adalah seorang mahasiswa jurusan TI. Budi sering begadang mengerjakan tugas, lalu ia membuat program yang menilai apakah sudah waktunya tidur berdasarkan jam input dan kondisi aktivitasnya. Kamu diminta membantu Budi membuat program tersebut. Di sini sudah ada jam aktivitas dan rekomendasi. Jika kurang dari jam 20 aktivitas tugas, masih sore, lanjut aktivitas. Dan di sini yang nomor 2, jika jam di antara jam 8 sampai jam 10 waktunya bersiap tidur. Nah, yang ini, jika jam lebih dari jam 22 atau jam 10 aktivitas tugas, terlalu malam, tidur sekarang. Dia rekomendasinya tidur sekarang. Dan untuk yang ini, misalnya kita buat mungkin jam 21 aktivitas tugas, selesaikan tugas dulu tapi jangan lewat jam 23. Selain dapat memberikan rekomendasi, program ini juga akan terus meminta input hingga pengguna mengetik stop. Kita langsung saja ke membuat flowchartnya. Yang pertama kita buat declare. Ya, yang pertama kita declare. Untuk tipenya string. Untuk variabel namanya ulang. Oke. Baik, di sini kita declare lagi. Untuk tipenya masih string. Dan variabel names-nya kita buat aktivitas. Sudah. Dan kita buat declare lagi. Dan sini tipenya tidak string lagi, kita buat integer yaitu jam. Baik, sudah. Jika sudah buat integer jam, selanjutnya kita buat assign variabelnya ulang, ekspresinya y. Sudah. Lanjut, kita di sini memberikan percabangan, yaitu menggunakan while. Di sini kita ketik ulang teman-teman y.
Jika sudah, selanjutnya di sini ada true. Di true ini kita klik 2 kali, lalu kita masukkan output. Outputnya jangan lupa memakai tanda petik. Masukkan jam, buka kurung, 0 sampai 23, lalu tutup kurung, tanda petik. Outputnya ini ya teman-teman. Lanjut, kita beri di sini input. Tadi output dan sekarang input, yaitu jam, variabel jam. Lalu sesudah itu kita masukkan lagi outputnya. Outputnya di sini kita beri tanda petik, masukkan aktivitas, buka kurung, tugas atau lain, tutup kurung, tanda petik. Dan ini untuk outputnya. Selanjutnya kita masukkan lagi inputnya, variabelnya aktivitas. Input aktivitas. Maaf, kepencet ini salah ya teman-teman. Dan di sini kita buat lagi percabangan menggunakan if. Di sini kita masukkan expression belumnya, yaitu jam kurang dari 20, jam 8 berarti ya teman-teman. Jam 8 sudah. Dan di sini kita untuk masukkan di true-nya output. Untuk outputnya kita berikan tanda petik, jangan lupa masih sore, lanjut aktivitas. Baik, sudah. Oh, di sini ada yang salah teman-teman. Oh, kita ini salah. Baik teman-teman, sebentar. Kita cari dulu. Baik teman-teman, ternyata saya lupa tanda petik satu lagi. Itu fungsi dari tanda petik, dia tidak terbaca jika kurang satu tanda petik. Sudah teman-teman? Jika sudah, kita scroll ke bawah. Lanjut, kita di filesnya kita bikin lagi percabangan if. Untuk if-nya kita masukkan yaitu jam lebih 20 jam 8. Lanjut, dan jam 22. Oke teman-teman, di sini sudah untuk membuat percabangan lagi. Lalu kita di sini di true kita membuat
percabangan lagi menggunakan, maaf teman-teman, astaga, menggunakan if lagi. Di sini kita beri aktivitas tugas. Sudah teman-teman, tugas. Oh, kita mungkin kurang tanda petik. Di sini saya kurang tanda petik satu lagi teman-teman. Jika sudah, kita mulai lagi kerjakan. Untuk bagian sini kita beri percabangan lagi if, yaitu jam lebih dari 22. Baik teman-teman, sudah? Jika sudah, lanjut kita kerjakan untuk di sini yang true. Yang true kita bikin outputnya. Untuk outputnya itu kita beri selesaikan tugas, koma, tapi jangan lewat jam 23. Jangan lupa tanda petik. Dan di sini juga jangan lupa kita beri output lagi. Di sini kita outputnya kita kasih waktunya, bersiap tidur. Sudah untuk outputnya. Lalu teman-teman, sini kita lupa untuk membuat percabangan lagi untuk di bagian sini. Di sini kita membuat percabangan lagi menggunakan if. Untuk if-nya kita kasih aktivitas tugas. Sudah teman. Dan di sini kita memberikan lagi outputnya. Untuk outputnya kita kasih, jangan lupa tanda titik lagi. Untuk tanda petik outputnya terlalu malam. Tidur dulu. Lanjutkan besok pagi. Untuk sini tadi kita kasih terlalu malam. Tidur dulu, lanjutkan besok pagi.
ini kenapa kita kasih output ini terlalu malam, tidur dulu nanti pagi, karena di sini jamnya melebihi jam 22. Untuk lanjutnya kita di sini kasih false-nya lagi, output waktunya tidur. Waktunya tidur. Jika sudah teman-teman, di sini kita berikan lagi sabar teman-teman, saya sedang mengingat, sepertinya salah, bukan for. Kita gunakan delete dulu. Aduh, selalu kepencet. Oke. Di sini kita menggunakan lagi untuk terakhir output untuk outputnya di sini mau mengulang. Ya, di sini kita bikin y atau n, tutup kurung, dan jangan lupa tanda petik. Mungkin sudah cukup yang kita lakukan di flowchart ini. Oh, tidak bisa di run teman-teman, variabel tugas. Oh, untuk ini teman-teman, di sini salah, mungkin saya ada yang salah, ada yang lupa. Saya sedang mencari. Aktivitas tugas. Oh, mungkin saya lupa untuk ditanda petik. Oke. Lalu coba mungkin kita running. Nah, sudah bisa teman-teman. Di sini kita masukkan jam sekarang. Kita masukkan jam sekarang, yaitu contohnya jam 22. Masukkan aktivitas tugas. Selesaikan tugas, tapi jangan lewat jam 23. Di sini kenapa hasilnya ini? Kenapa hasilnya selesaikan tugas tapi jangan lewat jam 23? Dikarenakan di sini kita memasukkan jam saat ini jam 22. Atau seperti tadi di deskripsi, jika jam 22, 20 sampai 22, waktunya selesaikan tugas dulu tapi jangan lewat jam 23. Maaf teman. Dan di sini sudah mau mengulang, kita klik Y atau N. Di sini jika kita mau mencoba lagi, kita klik masukkan jam sekarang. Coba kita ganti waktu jam 20 mungkin.
masukkan aktivitasnya, tugas, selesaikan tugas tapi jangan lewat jam 23. Ya, sekian untuk flow chart saya. Mari kita lanjut ke Python-nya. Untuk ke Python-nya, kita ke Python. Coba teman-teman. Selanjutnya kita langsung ke sebelum teks untuk membuat program ke Python-nya. Yang pertama kita di sini ketik print tanda petik jam tidur pintar si Budi. Bentar teman-teman, untuk kita punya sintaksnya kita Python. Oke. Jika sudah, di sini kita while true. Tanda petik 2. Apa while true? While true adalah pengulangan atau sampai si user, untuk kita sampai user berhenti mengetik stop. Nanti kita praktekkan saja jika sudah jadi. Jika sudah, lanjut kita enter. Di sini sudah terindentasi karena menggunakan while true. Kita ketik jam, lalu input tanda petik masukkan jam sekarang, lalu buka kurung, ketik stop untuk berhenti. Sudah. Titik 2, lalu kita enter. Jika sudah, sini kita salah jam. Oke, maaf. Jika sudah, kita menggunakan if jam stop. Lalu tanda titik 2, enter. Kita kasih print program telah berhenti. Lalu jangan lupa break. Lalu di sini jika sudah, kita masukkan jam lagi, lalu integer jam, enter. Lalu kita berikan aktivitas.
sudah, lalu buka kurung, jangan lupa tanda petik agar terbaca. Di sini kita masukkan aktivitas, kan aktivitas kamu, tanda titik 2, enter. Di sini sudah memasukkan jam integer. Lalu jika sudah, kita masukkan lagi if jam kurang, jika kurang 20, tanda titik 2, enter. Kita kasih print, yaitu printnya jika kurang dari jam 20 itu jamnya masih sore, koma, lanjut kan aktivitas, lanjut aktivitas, enter. Jadi di sini kita bikin if-nya, jika jam kurang dari jam 20 atau jam 8, di sini kita kasih print masih sore, lanjut aktivitas. Jika sudah, enter. Lalu kita memakai elif 20 jam 22. Jadi ini di jam 20 sampai jam 22. Tanda titik 2, enter. Kita kasih print lagi untuk di jam ini kita kasih print, jangan lupa tanda petik, waktunya bersiap untuk tidur. Enter. Jika sudah menggunakan elif, kita menggunakan else, enter. If aktivitas tugas, kelebihan aktivitas tugas, tanda titik 2, enter. Kita kasih print, tanda petik, selesaikan tugas dulu, tapi jangan lewat jam 23. Enter. Lalu kita berikan else lagi, tanda titik 2, print. Kita kasih print, terlalu malam tidur sekarang, terlalu malam tidur
enter. Print. Jika sudah, sini sudah jadi program jam tidur pintar si Budi. Kita lanjut langsung ke merunningnya, menjalankannya. Kita save as. Kita masukkan di sini lab 2. P 25780. Sudah? Jika sudah, mari kita menjalankannya di CMD. CMD sudah. Di sini kita tap, lalu kita tambahkan di sini PY. Nah, di sini sudah bisa dijalankan langsung jam tidur pintar si Budi. Masukkan jam sekarang. Kita masukkan jam sekarang, contohnya jam 22. Di sini sudah muncul hasilnya di jam 22, waktunya bersiap untuk tidur. Dan kita ganti lagi di jam 20, waktunya bersiap untuk tidur. Mungkin di agak sore, mungkin kita bikin di jam 18, masih sore, lanjut aktivitas. Jadi kita langsung ke soal. Kita langsung soal. Setelah menjalankan skenario, jelaskan mengapa hasilnya seperti ini. Karena program menentukan hasil 2 input pertama, yaitu aktivitas atau bukan dan jam sekarang. Aktivitas bukan dan jam sekarang. Dan kedua, logika pemrograman mengikuti alur program tabel soal setiap kombinasi. Jam menghasilkan aktivitas yang berbeda. Setelah itu, kita lihat soal lagi. Sebutkan satu hal yang ditemukan selama menjalankan program. Yaitu program terus meminta input sampai user mengetik stop. Jika memasukkan jam tertentu, rekomendasi akan berubah. Seperti tadi kita coba pas
kita memasukkan jam 18, rekomendasinya berubah, masih sore lanjut aktivitas, dan berbeda kita saat memasukkan jam 22. Sebutkan satu hal yang ditemukan selama menjalankan program. Oh, itu tadi sudah yang ditemukan saat menjalankan program. Sebutkan bagian paling penting dari loop. Bagian penting dari loop adalah while true, karena menjadikan program interaktif dan berjalan terus. User bisa memasukkan banyak data tanpa mereset program, dapat dihentikan dengan mengetik stop. Dan kesimpulan program ini bagi saya, dia bekerja dengan membandingkan jam dan aktivitas untuk memberikan rekomendasi tidur yang sesuai struktur if else yang menentukan hasilnya, dan loop berjalan terus sampai user mengetik berhenti. Demikian dari kurang lebih dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Saya Goan Christian Pangaribuan dengan NPM 2578240 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.